saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan bahwa akhirnya kita syukur berkenaan dengan pembangunan rumah Tuhan ini. Dan suasananya saya dengar dari Pastor Pauline dan juga dari Bapak Mereka bahwa ada suasana tambuhan malik. Artinya ada begitu banyak perantau yang pulang ke itu. Benarkah? Separuh ini yang banyak wajah-wajah baru banyak perantau. Enggak. Jemaat dan sekolah. Baik, bayangan saya IEB dari Pemda Timur itu keluar tanggal 13 Desember 2010 dan waktu itu dalam IEB itu keluar izin untuk 3 unit bangunan. Yang pertama pastoral, yang kedua unit TK di sana, lalu kemudian yang ketiga untuk unit rumah ibadah. Nah, unit pastoral dan unit TK diresmikan diberkati oleh Bapak Uskup pada tanggal 3 Juli 2013. Dan sekaligus waktu itu paroki ini ditetapkan sebagai paroki definitif yang sebelumnya bukan paroki parsial. Nah, bayangkan IEB keluar tahun 2010, lalu hari itu tanggal 2 Juli 2024, berarti kirang tahun. Penantian yang begitu panjang. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari, peristiwa ini merupakan peristiwa yang spesial bagi umat paroki Maria Ratu Rosari Ranti. Merupakan peristiwa iman dan tanda itu bahasa gereja yang dipakai adalah dedikasi. Nah, pertanyaannya, apa yang didedikasikan? Memang secara sederhana kita katakan gereja ini, gedung ini, bangunan ini yang didedikasikan. Tetapi sebagai peristiwa iman, di balik itu apa sesungguhnya yang didedikasikan? Ini yang saya mau katakan untuk kita ini. Maka mari kita lihat dalam falsafah Tuhan yang tadi kita dengarkan bersama. Bacaan pertama berbicara tentang bangunan megah baik Allah terus. Sementara bacaan kedua berbicara kamu adalah baik Allah. Itu ditegaskan oleh Paulus kepada umat yang dikasihinya, umat Korintus. Dan dari bacaan ini kita mendengarkan sabda Tuhan bahwa dirinya sendiri merupakan baik Allah yang baru. Sedikit kita lama dari bacaan pertama yang tadi kita dengarkan bersama, saya mengatakan bahwa dari baik Allah itu ada sungai yang keluar yang mengalirkan air, dan kemana air itu mengalir segala makhluk akan hidup. Dan juga dikatakan bahwa pada tepian sungai itu, di sepanjang sungai itu tumbuh pohon buah, dan dari pohon buah itu buahnya tidak habis-habis. Nah, pesannya bahwa Allah hadir lewat tanda-tanda yang ada dalam kehidupan kita. Dari bacaan Injil yang tadi kita dengarkan bersama, mulai
Yesus dengan baik Allah ialah tubuhnya sendiri. Kristus sebagai baik Allah yang baru, Sabda yang menjelma menjadi manusia, seperti yang selalu kita doakan dalam doa Angelus, yang tinggal di antara kita. Yesus menjelaskan bahwa dialah tanda utama, tanda sempurna di dalam sejarah penyelamatan manusia, di dalam sejarah keselamatan kita. Lalu posisi kita di mana? Dalam bacaan kedua tadi, Santo Paulus kepada umatnya di Korintus menegaskan bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Kita semua ini umat Katolik Kristen itu adalah baik Allah. Amin. Baik Allah, umat Ranti, baik rukun, stasi, kelompok kategori, kita semua adalah baik Allah. Nah, karena apa? Dikatakan bahwa Roh Tuhan itu yang adalah baik Allah yang baru hadir dalam gereja. Kepada ini ada dua kesimpulan yang pertama, air kehidupan menunjuk pada Kristus sendiri, bukan lagi tanda pohon dan seterusnya, tetapi dalam diri Kristus. Di dalam perjalanan sejarah Kristus ini kita kenalkan, kita hadirkan melalui sakramen, khususnya Ekaristi, dan di dalamnya melalui sakramen baptis kita semua ambil bagian. Kristus yang merupakan hidup. Maka pertanyaannya, apa sesungguhnya yang didedikasikan? Yang kita dedikasikan adalah hidup kita sendiri. Hidup kita sendiri. Untuk apa? Agar menjadi berkat, agar berguna bagi masyarakat. Nah, maka kita masuk pada komitmen bersama Konferensi Wali Gereja Indonesia dalam rangka peringatan 100 tahun dengan tema berjalan bersama membangun gereja dan bangsa. Nah, sebagai aplikasi dari program ini, maka saya mengajak kita, saya tawarkan kepada kita dua hal. Yang pertama, sepanjang saya mengadakan kunjungan pastoral, mulai dari Soeharto, Mandiri, dan sampai ini, saya menemukan tata kelola kegiatan dipersiapkan dan dilaksanakan dengan sangat baik dan bersuasana budaya kearifan lokal yang kita terima dari warisan leluhur kita. Dalam buku ini, Paroki Maria itu dalam kenangan 26 Februari 1966 sampai 2 Juli 2024 pada halaman 38 di sana garis bawahi mengenai filosofi IS yang kemarin dalam misa sore sudah mulai diintroduksi oleh pastor kita, bahwa pada mulanya ketika Paroki ini dirintis, bahwa
bergotong royong dan saling menolong, bergotong royong dan saling menolong. Berikut, si Angga, si Pakali, saling menghargai, saling memuliakan, saling menghargai, saling memuliakan. Si Angga, si Pakali. Yang ketiga, si Kamali, saling merindukan, saling merindukan. Yang keempat, si Pakabolo, saling mengasihi, saling mengasihi. Yang berikut, si Paloloan, kalau misalnya dia tanam sayur, lalu digunakan Paloloan, si Paloloan, saling mendukung, saling menguatkan, saling mendukung, dan kemudian itu yang terakhir itu penting sekali, saling berbanding, saling berbanding. Dalam kebersamaan bertumbuh dan berkembang senantiasa bersama padu, merawat kebaikan untuk merangkak dan maju bersama. Melalui penghayatan filosofi IUSI, maka inilah yang membuat para guru kita bagaimana dari masa ke masa mereka menjadi berkat, mereka berguna bagi umat, bagi masyarakat. Dan yang terakhir tadi satu kepada itu menjadi penting sekali dalam rangka memperkuat gereja kita, gereja Indonesia. Kita tahu setiap kali kita melakukan masyarakat di sana kita mendengarkan kembali menguatkan komitmen gereja kita adalah gereja yang sama, gereja yang sama, gereja universal satu komando, gereja asli satu komando, gereja nasional satu komando, gereja untuk tingkat keuskupan satu komando, untuk tingkat kehidupan satu komando, untuk tingkat paroki satu komando. Kembali dan gereja kita untuk merawat dan menguatkannya ke depan sampai depan. Maka kalau boleh saya usul kepada pastor paroki sesudah kesibukan dedikasi dan kesenian gereja ini, tentu saja bagus bahwa sekian kakak yang menjadi perintis dari gereja ini dibuatkan semacam prasasti, lalu filosofi USI juga itu dimuat di sini, sehingga dari generasi ke generasi itu tahu bahwa semangat awal hadirnya gereja Katolik di daerah ini berkali semakin besar dan besar lagi, sehingga dari waktu ke waktu itu merupakan orientasi, itu selalu sebarkan, itu selalu berbuat. Itu aplikasi yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pelindung gereja kita, Maria Ratu Rosario. Masih dalam buku yang sama tadi, pada halaman 63, pada halaman 63, yang terjadi pada saat itu, yang saya saksi dia Pastor Mustafa. Rupanya pada saat itu diadakan musyawarah rapat bebas pleno Pastor kalau persiapan Pastor Mustafa, dan kemudian ini sekaligus pengurus BPI pada saat itu yang almarhum Pastor Sekretari dan Asisten. Nah, dalam pertemuan itu Pastor almarhum Pastor Sekretari menanyakan ini dia,
perubahan nama dari Santa Maria ke Maria Ratu Rosario. Pertanyaannya pada saat itu, apa yang menjadi pertimbangannya? Spiritualitas semacam apa yang utama umat ini dari Maria? Kemudian proses setelah berbicara dan bertemu dengan umat, tokoh umat itu sudah kategori bersama pastor Kudus dan maka disertai bahwa doa yang sungguh dilantik adalah doa Rosario, dan umat itu meyakini bahwa kita bisa seperti saat ini sekarang ini salah satunya karena doa dari Bunda Maria, dan itu diyakini sebagai buah-buah dari doa Rosario yang setia didoakan umat ranti hari. Mengapa sampai mengambil rindu Maria Ratu Rosario? Bersama Maria kita semua umat datang dan menuju pada Yesus. Yesus adalah titik sampai perjalanan kita. Kalau kita melihat sejarah doa Rosario, maka kita akan melihat satu kali doa sama Maria itu sama dengan satu kuntum bunga mawar diberikan kepada Bunda Maria. Satu kali doa Rosario sama dengan memberikan satu kotak mawar kepada Bunda Maria. Maka ini maka umat silahkan mengingat satu kali saya doa Rosario, berarti pada saat itu saya memberikan kepada Maria satu kotak mawar. Satu kali saya doa Rosario, berarti saya memberikan kepada Bunda Maria apa? Mahkota mawar. Kan kalau mawar adalah ratu yang semua. Nah, kita memberikan terima kasih sekaligus memohon doa dari Bunda Maria. Bunda Maria yang dalam sejarah luar biasa, semangat hidupnya sangat jelas. Seluruh hidupnya didedikasikan secara total kepada Tuhan, seperti prinsip dari semangat hidup yang dia pegang. Sejak dia diketahui oleh mereka, dia terus-menerus dalam sejarah kehidupannya. Ketika Yesus disalibkan, dia ada di bawah kaki salib Yesus sekali lagi dalam rangka melaksanakan Tuhan. Sepanjang kehidupan Yesus 33 tahun, bahkan sesudah Yesus bangkit, yang nomor satu yang utama dalam hidup Maria yakni kehendak Tuhan. Dan karena itu tidak ada dalam kehendak Bunda Maria mengasih doa, tetapi sekaligus juga kita siap untuk mengikuti teladannya, untuk mengikuti contohnya, bagaimana dia mendedikasikan hidupnya untuk kehendak Tuhan dan mengesampingkan apa yang merupakan ego pribadi. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mari kita memohon kepada Tuhan yang berlimpah, semoga warisan spiritualitas yang kita terima dalam sejarah dan melalui pelindung paroki kita terus-menerus kita bangunkan ke depan, kita kuatkan ke depan. Demikian sebagaimana sudah dicontohkan oleh para perintis gereja ini, kita dapat menjadi berkat semakin berguna bagi semua masyarakat.
Amin.